Sang penebus, juru selamat, kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosana, Hosana, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosana, Hosana, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias, bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar
termulia. Shalom, apa kabar kita semua? Tetap sehat, tetap semangat di dalam anugerah-Nya. Izinkan saya berbagi kebenaran firman Tuhan dalam VOH kali ini dengan judul Decision versus Condition. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada akhirnya kita harus belajar banyak untuk memiliki atau memberi respon-respon yang tepat terhadap situasi-situasi yang kita hadapi. Kualitas respon kita akan menentukan kualitas hidup kita. Karena respon-respon kita akan menentukan sikap, perkataan, dan tindakan kita dalam menghadapi sebuah situasi. Dalam kaitan dengan respon, maka ada dua jenis respon yang bisa terjadi. Yang pertama adalah situasi mempengaruhi respon. Artinya respon-respon kita dipengaruhi oleh situasi-situasi yang kita sedang hadapi. Kalau situasinya positif, situasinya menggembirakan, situasinya berkelimpahan, kita akan berespon dengan hati yang gembira, penuh ucapan syukur, penuh sukacita, penuh semangat. Tetapi kalau situasinya adalah situasi yang disebut saja negatif, kehilangan, kerugian, atau sebuah hal yang nampaknya tidak baik, kemudian itu membuat respon kita pun juga kemudian menjadi sangat negatif. Artinya respon kita ditentukan oleh situasi-situasi yang ada. Hal ini adalah hal yang natural, tetapi jika hidup kita seperti demikian, maka kita bisa bayangkan bahwa hidup kita akan selalu terombang-ambing. Mengapa? Karena memang situasi berubah-ubah. Hari ini kita bisa mendapat sesuatu yang menggembirakan, dalam waktu yang sangat cepat keadaan bisa berubah. Dan besoknya juga bisa berubah dan kembali berubah. Maka hidup kita atau respon kita akan menjadi hidup atau respon yang penuh dengan perubahan-perubahan yang ada. Pilihan yang kedua adalah respon mempengaruhi situasi. Jadi kalau pilihan yang pertama tadi adalah situasi mempengaruhi respon, maka pilihan yang kedua berkaitan dengan respon ini adalah respon kita yang mempengaruhi situasi. Artinya kita telah memilih respon kita. Kitalah yang memilih pilihan-pilihan respon apa yang akan kita ambil. Meskipun situasinya belum terjadi. Kita bisa punya kemampuan untuk memilih pilihan respon kita. Bagaimana cara memilihnya? Adalah dengan mengisinya dengan hal-hal yang terkait dengan prinsip atau nilai-nilai kebenaran. Kita bisa memutuskan prinsip-prinsip kebenaran yang akan menjadi dasar dari respon kita terlebih dahulu sebelum sebuah peristiwanya terjadi. Sehingga ketika peristiwa apapun terjadi, kita sudah memiliki responnya. Dan respon kita itulah yang kemudian akan menentukan cara kita menghadapi situasi. Firman Tuhan yang tadi kita baca menggambarkan sebuah kehendak Tuhan yang berkata untuk kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bukan bersukacita hanya saat kita dapat berkat banyak, bersukacita hanya dalam saat keadaan semuanya oke, tapi bersukacitalah senantiasa. Artinya apapun situasi yang ada,
Firman Tuhan berkata, kita punya kemampuan untuk berespon yang tepat. Dan respon itu akan mempengaruhi situasi yang ada. Itulah sampai berkali-kali dalam ayat yang kita baca dikatakan, bersukacitalah senantiasa, bahkan dikatakan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Hari ini mari buat pilihan respon kita terlebih dahulu. Kenapa orang gagal membuat respon dan akhirnya situasi yang mempengaruhi dirinya? Karena mereka baru akan membuat respon setelah situasinya datang. Sehingga seringkali kita seperti orang terkaget-kaget. Kita tidak siap. Jadi hari ini sebelum peristiwa-peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa yang negatif itu muncul atau dihadapkan pada kita, pilihlah respon kita sejak hari ini. Pilihlah respon kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu responnya kita bisa putuskan sejak hari ini, bukan karena kekuatan kita, tapi karena firman Tuhan yang ada dan diberikan dalam hidup kita adalah bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.